pesulap juga ditolak syahadatnya kalau itu dijadikan profesi. Jelas itu. Ucapan ulama begitu. Satu sisi kamu bawa kitab yang mana di situ isinya juga ucapan ulama, berarti ini juga ucapan ulama harus diangkat juga. Jangan, oh ini bukan hadis, bukan ayat. Lah itu Buyutul Mustarsyidin juga bukan ayat, bukan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ij'alna min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Kita tetap sepakat saling mendoakan yang terbaik untuk diri kita dan untuk keluarga kita, untuk kawan-kawan kita dan untuk siapapun. Setuju tidak setuju dengan isi konten ini itu persoalan sepele saja. Yang penting kita sepakat, semoga siapapun kita mendapatkan yang terbaik, mendapatkan kebaikan dan berakhir dengan baik dalam kehidupan dunia maupun nanti di kehidupan yang setelahnya, yaitu di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Saya akan sampaikan satu teori. Kalian jangan baper. Jangan anggap ini sebagai upaya untuk mericuhkan suasana atau upaya untuk menyerang personal. Enggak. Saya mau menyampaikan satu teori. Sebelumnya sudah pernah kita dengar ada pesulap merah atau Marcel itu menyampaikan di salah satu podcast bahwa orang yang mengaku melihat jin itu ditolak syahadatnya, dipertanyakan syahadatnya. Bahkan mungkin maksudnya itu adalah keluar dari Islam karena syahadat diartikan sebagai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Ya kita maklumilah, mungkin salah faham atau bagaimana. Tetapi sebetulnya ada peristiwa yang lucu kalau dikaitkan dengan hal ini. Ini saya ingin sampaikan informasi keilmuan saja. Seandainya Ustadz Faizar itu juga menyinggung tentang sulap dan kaitannya dengan persaksian atau syahadah, lebih spesifik lagi dengan tentang diterima atau ditolaknya syahadah, maka akan kepentok dengan satu teori. Ya. Ini dalam kitab Fathul Ghaffar. Syarahnya Al-Manar ya, oleh Imam Ibnu Nujaim. Di situ tertulis wala tuqbalu syahadatu ahli sya'wadah, dan tidak diterima syahadatnya atau syahadahnya atau persaksiannya ahli sya'wadah atau ahli sya'wadah, yaitu tukang sulap. Alasannya apa? Li'annahu imma sahirun wa imma kadzabun. Karena tukang sulap itu ya kalau bukan tukang sihir ya pendusta. Tetapi di situ masih ada keterangan lanjutannya. Akni, maksud dari Shahibul Qaul ini, maksud dari ucapan ini adalah ya, man ya'kulu minha, orang yang memang hidupnya itu makan dari profesi sulap itu. Ya. Bahkan dipertegas setelahnya wa yattahiduha maksabatan, dan menjadikan sulap itu sebagai jalan hidupnya. Artinya sebagai dia profesi mendapatkan makan, mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sesuatu yang menopang hidupnya ya. Ya bahasa agamanya tadi itu menjadikan itu sebagai profesi. Ya. Jadi dua catatannya ya. Yang pertama ya'kulu minha dipertegas dengan satunya lagi yattahiduha maksabatan. Wa illa, tetapi kalau tidak, fala, maka tidak termasuk kepada ditolak syahadatnya. Kan begitu ya. Tidak termasuk kepada ditolak persaksiannya. Seperti orang kaman alimaha walam ya'malha. Orang yang mungkin tahu tentang sulap, bisa mempraktekkan, tetapi dia tidak menjadikan itu sebagai profesinya, tidak menjadikan itu ditekuni terus dikembangkan terus mendapatkan uang dari situ ya. Karena mau kobil dari yang pertama. Artinya ini narasi isinya terbalik dengan narasi yang pertama di mana sulap itu dijadikan sebagai alat dia mendapatkan uang atau dijadikan sebagai profesi dia mendapatkan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kan begitu ya. Lalu kalau kamu tanya Marcel masuk kepada ini atau tidak? Tidak ada kepentingan saya untuk menjawab itu. Karena saya tidak tahu persis tentang Marcel itu bagaimana. Saya hanya menyampaikan teorinya. Itu pun satu teori. Mungkin kamu punya teori yang lain yang berbeda dengan itu. Inilah kita dialektika keilmuan. Saya ingin sampaikan pesan bahwa selama bukan hitam putih, memang tidak ada ikhtilaf ya. Seperti sholat itu duhur 4 rakaat, maka tidak boleh ngegas. Tidak boleh
ngegas. Itu simatu ahlil ilmi, itu adalah ciri-ciri orang yang banyak bacaannya atau ahli ilmu. Tidak bisa kita menyalah-nyalahkan orang, beredak-berduk, selama masih mungkin itu ada yang membenarkan. Tidak bisa kita hantam kromo salah hanya karena tidak sama dengan yang kita ikuti. Lucu itu, lucu ya. Dari zaman dulu orang berbeda itu sudah biasa. Tukang bawang berbeda, sama-sama tukang bawangnya biasa. Berdebat tentang bawang. Sama tukang cabai apalagi mesti berdebat. Ya, ahli ilmu dari level yang paling bawah sampai yang paling atas mesti berbeda. Para sahabat yang berguru langsung kepada Nabi saja berbeda pemahamannya. Tidak mesti satu pahaman. Kalau sudah tahu seperti ini, maka saran saya, siapapun bicara di YouTube itu, ya, perhatikan apa yang kamu sampaikan ini. Mujma' alaih atau mukhtalafun fihi. Kalau sudah mujma' alaih, tidak ada ikhtilaf, bahkan maklum minaddin, mafhum bidoruri, seperti sholat wajib, ya tidak boleh kita bicara ini ada pendapat yang lain. Karena sudah satu pendapat itu, tidak ada pendapat-pendapat lagi. Tapi kalau bicara hal-hal yang teknis, hal-hal yang masih kamu membaca dari satu bacaan, lalu sesuai dengan telaah kamu, jangan digas ini satu-satunya kebenaran. Seperti mengatakan kalau kebal itu ya pasti itu sihir. Ah, itu masalahnya kan di situ. Pemicu polemiknya kan di situ. Oh ini kitab ini, oh gini begitu, tidak boleh seperti itu. Dikumpulkan dulu semua penjelasan, lalu dipaparkan secara adil. Ini namanya kita mengedukasi, bukan menjatuhkan. Ya. Karena orang menghabiskan kuota di YouTube itu kan sayang-sayang kalau hanya mendapatkan ujaran kebencian, hanya mendapatkan arogansi merasa paling benar, hanya mendapatkan ya keilmuan-keilmuan yang sebetulnya bukan hanya satu tapi dipastikan hanya ini, nggak ada yang lain. Ini hanya ini yang syariah, yang lain syirik. Ya, wallahu alam juga apa maksudnya. Tetapi teori saya itu, saya tidak pernah menghakimi orang. Saya hanya mempertanyakan. Ketika kita bahkan bicara yang lebih penting dari itu, yaitu tentang mengkafirkan orang, atau kita ditanya orang ini kafir atau tidak, kita hanya boleh bicara teorinya. Kalau dia seperti ini kafir, kalau tidak ya tidak. Apakah dia seperti ini? Wallahu alam. Selesai. Itu namanya adamut ta'yin ya, atau takfir, atau al-la'natu 'alal muayyan. Tidak boleh kita memastikan, melaknat, mengkafirkan orang secara personal atau secara terfokus kepada orangnya. Kita bicara teorinya boleh. Menurut ulama kalau melakukan seperti ini maka sudah waqa'a fil kufri, sudah kafir. Menurut yang lain tidak kafir. Ya tidak ada masalah. Tapi jangan kamu paksa dia masuk kepada teori ini. Karena satu teori kamu memahami, tapi keadaan orang itu belum tentu kamu pahami. Apakah dia fix persis dengan teori ini atau tidak? Kalau hanya mirip dalam pandangan kamu, apa kepentingannya menghukumi? Selesai kan? Misalnya kamu memahami sihir itu tentang yang kebal-kebal sihir ya. Apakah kamu tahu persis pelaku itu adalah masuk kepada sihir yang kamu maksudkan? Kan bisa saja tidak. Lah untuk apa menghakimi? Ini yang saya pikir adalah kita jalan dengan apa yang kita yakini. Kita memikirkan apa yang kita anggap benar, kita pilih. Ketika ada orang lain berbeda, mungkin secara teori dia menganut teori yang berbeda. Atau mungkin jangan-jangan teorinya sama, cuma pemahaman dia berbeda tentang teori ini. Atau sebetulnya dia sudah sesuai dengan teori ini, cuma dalam pandangan kita, orang itu kok melenceng. Sementara yang bisa kita akses untuk kita tahu kan hanya membaca, hanya teorinya. Kita tidak tahu persis bagaimana keadaan orang-orang itu. Maka dari itu untuk apa kita menghakimi? Dituntut tidak, dituntut pun tidak, artinya tidak ada keharusan. Tetapi kalau kita salah, malah persoalan. Kan begitu ya. Jadi misalnya saya bicara tentang pesulap juga ditolak syahadatnya kalau itu dijadikan profesi. Jelas itu. Ucapan ulama begitu ya. Satu sisi kamu bawa kitab yang mana di situ isinya juga ucapan ulama, berarti ini juga ucapan ulama harus diangkat juga. Jangan, oh ini bukan hadis, bukan ayat. Lah itu, Buyutul Mustarsyidin juga bukan ayat, bukan hadis. Kan begitu jadinya. Ini kan keadilan tentang ilmiah. Tetapi apakah lalu Marcel masuk kepada ini atau pesulap yang lain masuk kepada ini? Saya tidak mau bicara tentang itu. Urusan mereka masuk atau tidak, saya bicara teorinya. Kan begitu saja ya. Semoga ini bisa difahami bahwa kalau kita bicara keilmuan itu tidak akan pernah ada kebencian. Ya. Tidak akan pernah ada permusuhan. Selama kita berbicaranya dengan penuh kebijaksanaan. Tidak ada tendensi. Ya. Tidak ada maksud
buruk. Wa illa fala ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.